18 tahun silam, di tahun 2005, Bahodopi hanyalah sebuah nama yang sunyi di peta Sulawesi Tengah. Sebuah kecamatan yang terisolasi, tanpa aliran listrik, tanpa sentuhan kemajuan infrastruktur, bahkan tanpa sinyal ponsel yang mampu menjangkau sudut-sudut desa. Masyarakatnya hidup bersahaja, menggantungkan harap dari tanah dan laut, bertani, berkebun, menebang hutan dengan bijak, dan menjaring rezeki dari gelombang perairan. Jalan Trans Sulawesi yang membelah wilayah ini pun kala itu seakan hanya sebuah garis sepi. Jarang tersentuh roda kendaraan, jauh dari hiruk-pikuk kemajuan. Namun, segalanya berubah ketika geliat industrialisasi mengetuk pintu peradaban Bahodopi. Sejak kehadiran kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park, perlahan tapi pasti Bahodopi bangkit dari tidur panjangnya. Lapangan kerja terbuka lebar, denyut ekonomi mulai berdetak cepat, dan sistem informasi pun menjangkau hingga sudut-sudut yang dulunya hening. Bahodopi kini bukan lagi bayang-bayang masa lalu. Ia menjelma menjadi kawasan yang tumbuh, hidup, dan bergerak mengikuti arus zaman tanpa kehilangan akar budayanya. Namun, di balik kilau kemajuan yang menggema, masih tersimpan celah yang belum tersentuh cahaya. Perkembangan ekonomi yang melesat cepat di Morowali tak selalu diiringi tumbuhnya fasilitas dasar yang sepadan. Akses jalan perlahan terkikis tergerus oleh beratnya kendaraan pengangkut dan lalu lintas yang nyaris tak pernah tidur. Fasilitas ibadah berdiri dengan sederhana, menanti sentuhan layak. Pelayanan kesehatan terbatas, tertahan oleh jarak dan waktu. Dan dunia pendidikan masih bergelut dengan ruang sempit, menyimpan semangat besar dalam dinding-dinding tua. Bahodopi yang kini berlari dalam irama industri masih menunggu langkah bijak untuk membenahi akarnya, membangun tak hanya pabrik dan pelabuhan, tetapi juga harapan dan kesejahteraan di setiap rumah. Masalah-masalah ini tak hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar, tetapi juga menjadi keluhan yang sering disampaikan oleh karyawan di kawasan industri IMIP. PT QMB menanggapi persoalan ini secara serius. Berbagai aduan masuk melalui jalur internal disampaikan langsung oleh para pekerja maupun pemangku kepentingan di sekitar kawasan. Tim External Affairs QMB pun melakukan peninjauan langsung ke lapangan, melihat dari dekat kondisi nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Kondisi tersebut kemudian divalidasi oleh tim Humas IMIP yang turut membenarkan bahwa banyak masyarakat, terutama para pendatang yang bekerja di kawasan industri, mengalami tantangan serupa. Tantangan hidup yang tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan, tetapi juga menyangkut akses jalan, tempat tinggal yang layak, ketersediaan layanan kesehatan, sarana pendidikan, hingga ruang ibadah yang memadai. Realitas ini mendorong QMB untuk tidak hanya menjadi bagian dari industri, tetapi juga menjadi bagian dari solusi. Melihat urgensi persoalan yang terus berkembang, PT QMB segera mengambil langkah nyata. Rapat khusus diadakan untuk membahas secara menyeluruh masalah-masalah yang dihadapi karyawan dan masyarakat sekitar. Dari rapat ini, QMB membentuk tim khusus yang bertugas merancang respon yang tepat dan terukur. Tanggung jawab utama pun diberikan kepada Departemen Promosi ESG dan Integrasi Budaya. Melalui koordinasi lintas departemen dan pendekatan kolaboratif, QMB memutuskan untuk tidak hanya hadir sebagai pelaku industri, tetapi juga sebagai bagian dari perubahan yang membawa dampak. 我们青美帮团队
必须全力以赴，使这些项目真正落地实施，达到鼓舞人心的氛围。我们一起加油！ Setelah melalui proses validasi langsung di lapangan, QMB memahami bahwa permasalahan yang dihadapi komunitas tidak bisa dibiarkan berlarut. Sebagai langkah lanjut, QMB mendatangi kantor pusat IMIP untuk berdiskusi dan menyelaraskan langkah. Dalam diskusi tersebut, kedua pihak sepakat bahwa pengembangan kawasan tidak hanya soal industri, tetapi juga tentang membangun ekosistem sosial yang berkelanjutan. QMB hadir dengan komitmen penuh untuk menjadi mitra aktif dalam mendorong transformasi desa agar Bahodopi tidak hanya tumbuh sebagai pusat industri, tetapi juga sebagai ruang hidup yang layak dan manusiawi bagi seluruh warganya. Langkah berikutnya, QMB melakukan rapat koordinasi dengan pihak pemerintah setempat. Dalam pertemuan ini, QMB memaparkan secara terbuka tujuan dari proyek pengembangan komunitas bahwa inisiatif ini bukan sekedar pembangunan fisik, tetapi upaya menciptakan ruang hidup yang lebih manusiawi, tertata, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Diskusi berlangsung konstruktif. Masukan dari pemerintah menjadi bagian penting dalam menyempurnakan rencana. Dari sinilah, agenda besar mulai terbentuk. Penetapan wilayah prioritas, penyelarasan dengan rencana tata ruang, hingga penjadwalan dimulainya implementasi lapangan. Rapat koordinasi ini menjadi titik penegasan bahwa proyek pengembangan Bahodopi adalah sinergi antara industri, pemerintah, dan masyarakat. Sebagai penanda dimulainya langkah besar ini, digelar acara peresmian proyek pengembangan komunitas. QMB bersama pemerintah kecamatan, perwakilan IMIP, dan tokoh masyarakat menghadiri seremoni sederhana namun penuh makna. Momentum ini bukan hanya simbol dimulainya sebuah proyek, tetapi juga komitmen nyata dari QMB untuk bergerak bersama masyarakat, mengubah tantangan menjadi harapan, dan harapan menjadi kenyataan. Dengan dimulainya proyek pengembangan komunitas, QMB resmi memulai perjalanan panjangnya membangun Bahodopi. Dimulai dari fondasi infrastruktur dasar menuju peningkatan kualitas hidup yang menyeluruh. QMB tidak datang membawa janji, tetapi membawa rencana, kerja nyata, dan kesungguhan hati. Langkah pertama dalam proyek pengembangan komunitas pun direalisasikan. QMB memulai dari kebutuhan yang paling mendasar, yaitu kesehatan. Melalui kolaborasi dengan pemerintah setempat, QMB memberikan bantuan fasilitas kesehatan bagi masyarakat Bahodopi. Pusat kesehatan yang dulunya minim perlengkapan, kini mulai dibenahi. Ruang pelayanan ditata ulang, peralatan medis disediakan, dan kenyamanan bagi pasien serta tenaga kesehatan menjadi perhatian utama. Setelah kesehatan, QMB merealisasikan pembangunan jalan dengan mengusung tema Green Road QMB, sebuah proyek infrastruktur yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial. Pendidikan menjadi perhatian berikutnya dalam perjalanan membangun komunitas. QMB merealisasikan perbaikan fasilitas di SDN 04 Bahodopi. QMB hadir untuk mengubah itu. Melalui pembangunan ruang kelas baru dan peningkatan fasilitas pendukung, QMB membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak dan aman. Kini, anak-anak bisa belajar di pagi hari dengan waktu yang cukup, dalam ruang yang nyaman, terang, dan tertata baik. Perjalanan pembangunan terus berlanjut. Kali ini, QMB membangun sebuah jembatan di Desa Bahodopi, sebuah penghubung yang selama ini dibutuhkan, namun belum pernah benar-benar aman bagi mereka yang melintasinya. Jembatan lama yang sempit dan rapuh telah menjadi saksi bisu dari kisah duka yang mengguncang hati. Seorang anak bernama Kinaya terjatuh dan kehilangan nyawa saat melintasinya. Peristiwa itu menjadi titik balik. QMB tidak tinggal diam.
Sebagai wujud nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap kehilangan tersebut, dibangunlah jembatan yang kokoh, aman, dan layak. Jembatan yang kini diberi nama Jembatan Kinaya. Bukan sekedar penghubung antara dua sisi sungai, tetapi simbol dari kepedulian dan komitmen QMB untuk menjadikan setiap proyek sebagai bentuk empati yang hidup. Kini, masyarakat dapat melintas dengan aman, dan nama Kinaya abadi sebagai pengingat bahwa keselamatan adalah hak setiap manusia. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas hidup masyarakat, QMB melangkah lebih jauh, merancang sebuah ruang terbuka hijau di Desa Bahodopi. Ruang ini tidak hanya dibangun sebagai pelengkap infrastruktur, tetapi sebagai ruang sehat, tempat masyarakat bisa melepaskan penat, berolahraga, bersosialisasi, dan menikmati udara segar di tengah kawasan industri yang padat. QMB juga menyadari pentingnya ruang spiritual dalam kehidupan masyarakat Bahodopi. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kehidupan beragama, QMB memberikan bantuan operasional untuk masjid-masjid di sekitar wilayah operasionalnya. Dulu saat sekolah belum dibangun, jalanan di depan sekolah sangat becek, utamanya becek. Siswa-siswi di sini tuh sangat sedikit, gak ada fasilitasnya. Dulu masih kerikil, masih becek, kita masih pakai sandal. Perasaan saya setelah sekolah kita dibangun itu rasanya sangat bahagia. Saya sangat senang, lebih baik, semakin giat untuk belajar. Pokoknya bagus deh, sangat lengkap dan sangat bahagia. Dari pertama sejak bulan Agustus 2024, PT QMB mengadakan pengerjaan jalan, pembangunan di sekolah, perbaikan lapangan, perbaikan jalan, dan juga ini perbaikan jembatan. Kalau saya menilai proyeknya alhamdulillah cukup baik, konsistensi dari para pekerjanya juga cukup antusias Dan sangat membantu, terutama masyarakat di lingkungan sekitar dan juga siswa-siswi atau guru-guru yang ada di sekolah. adanya proyek ini kami bisa merasakan jalan yang bagus. Perlu ya, karena ini sangat membantu. Saya ingin ada lagi SMP di sekitaran di sini ya. Ucapan terima kasih banyak. di SDN 4 Bahodopi mengucapkan banyak terima kasih. Semoga adanya proyek ini makin baik ke depannya, makin lancar dan makin sukses untuk PT QMB. Kesannya sangat luar biasa. Para pekerjanya lebih konsisten, baik pengaturan waktunya dalam bekerja. Mereka sangat-sangat memperhatikan keselamatan anak-anak. Kesan saya sangat berterima kasih karena sangat membantu akses kami di sini ya buat PT QMB. Semoga kedepannya lebih baik. Pokoknya jaya lah buat PT QMB. Terima kasih PT QMB. Terima kasih PT QMB. Jaya terus. Terima kasih PT QMB. Sukses selalu. Perjalanan ini adalah bukti nyata bahwa CSR bukan sekedar kewajiban, melainkan bentuk tanggung jawab yang hidup, yang tumbuh dari kepedulian dan dijalankan dengan ketulusan. QMB untuk Bahodopi. Bersama tumbuh, bersama melangkah untuk masa depan yang lebih baik. Semua program ini sejalan dengan slogan QMB, Perpaduan Budaya, Tumbuh Bersama Indonesia.